Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate terkait seleksi P3K Guru 2021, di mana informasi ini resmi berdasarkan peraturan terbaru pengadaan P3K Guru tahun 2021. Jadi diharapkan calon pelamar, yaitu guru honorer, wajib mengetahui informasi ini. Ada beberapa informasi yang perlu dipahami dan diketahui oleh guru honorer sebagai calon pelamar, khususnya terkait proses seleksi kompetensi 1, 2, dan 3. Agar tidak salah memahami informasi ini, maka diharapkan guru honorer menyimak secara lengkap penjelasan pada video kali ini. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Informasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Dalam peraturan tersebut ada beberapa hal penting yang dijelaskan, diantaranya yaitu kriteria peserta P3K Guru untuk kompetensi 1. Yang pertama yaitu guru THK 2. Yang kedua adalah guru non-ASN atau guru honorer yang mengajar di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Selanjutnya yaitu tentang ketentuan pemilihan formasi P3K Guru untuk kompetensi 1. Yang pertama, jika formasi atau kebutuhan P3K itu tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, maka pelamar wajib mendaftar pada formasi di sekolah tersebut selama sertifikat pendidiknya dan garis miring atau kualifikasi pendidikannya sesuai dengan formasi tersebut. Kemudian yang kedua, jika formasi atau jabatan pada suatu sekolah sudah dilamar oleh pelamar yang mengajar pada sekolah tersebut, maka tidak dapat dilamar oleh pelamar dari sekolah lain. Yang ketiga, jika formasi atau kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat melamar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Berikutnya yang keempat, yaitu bagi pelamar yang mengajar di sekolah PAUD, SD, atau SMP, maka dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut, yaitu bisa memilih di PAUD, atau bisa memilih di SD, atau bisa juga memilih di SMP, dalam satu wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar, dan pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidiknya dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Yang kelima, bagi pelamar yang mengajar di sekolah SMA, SMK, atau SLB, maka dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut, yaitu bisa memilih di SMA, atau bisa memilih di SMK, atau bisa juga memilih di SLB dalam satu wilayah provinsi tempat pelamar mengajar, dan pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Berikutnya yang keenam, bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB, maka pelamar yang mengajar di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut, yaitu bisa memilih di sekolah PAUD, atau di SD, atau SMP, atau SMA, atau SMK, atau bisa juga di SLB dalam satu wilayah provinsi tempat pelamar mengajar, dan pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Informasi berikutnya yaitu tentang kriteria peserta P3K Guru untuk kompetensi kedua. Yang pertama adalah guru THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1.
Yang kedua adalah guru non-ASN atau guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Dan yang keempat adalah lulusan PPG. Selanjutnya yaitu tentang ketentuan pemilihan formasi P3K guru untuk kompetensi yang kedua. Yang pertama, bagi pelamar yang mengajar di sekolah PAUD, SD atau SMP, maka dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut, yaitu bisa memilih di tingkat PAUD atau di tingkat SD ataupun di tingkat SMP dalam satu wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Yang kedua, bagi pelamar yang mengajar di sekolah SMA, SMK atau SLB, maka dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut, yaitu bisa memilih di tingkat satuan pendidikan SMA atau di tingkat satuan SMK atau di tingkat satuan SLB dalam satu wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Selanjutnya yang ketiga, bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK atau SLB, maka pelamar yang mengajar di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK atau SLB dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut, yaitu bisa memilih atau melamar di tingkat satuan pendidikan PAUD atau SD atau tingkat SMP atau tingkat SMA atau tingkat SMK ataupun tingkat SLB dalam satu wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidiknya dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Selanjutnya yang keempat, bagi pelamar untuk kriteria 4 yaitu lulusan PPG dapat melamar pada sekolah yang sesuai domisili pelamar, yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Informasi selanjutnya yaitu tentang kriteria peserta P3K guru untuk kompetensi yang ketiga. Yang pertama yaitu guru THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Yang kedua yaitu guru non-ASN atau guru honorer yang mengajar di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Yang ketiga yaitu guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Yang keempat yaitu lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Berikutnya ketentuan pemilihan formasi P3K guru untuk kompetensi ketiga, di mana pelamar dapat memilih kebutuhan P3K guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan 2 sesuai sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi pada kompetensi ketiga ini sudah diizinkan untuk lintas wilayah baik itu kabupaten atau kota ataupun provinsi, sehingga saingan semakin banyak dan semakin berat karena seluruh pelamar bisa memilih formasi di seluruh sekolah wilayah Indonesia, asalkan formasi tersebut sesuai dengan sertifikat pendidik dan garis miring atau kualifikasi pendidikan si pelamar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.